والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في آية أخرى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah, beramang banyak? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan sehat ini jadi bekal buat kita dan modal untuk berikhtiar mencari sebanyak-banyaknya ridho Allah sepanjang kehidupan, dengan mencoba terus tanpa henti mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bisa semirip mungkin dengan apa yang Rasul lakukan, kerjakan, nyatakan, tetapkan, dan juga diteruskan oleh para sahabat yang dijamin oleh Allah melalui Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, kalian harus pegang sunnahku. Sunnah itu artinya ketetapan, pernyataan, yang dilakukan, yang dilarang, semua kita indahkan. Wa sunnatil khulafair rasyidin, juga kalau tidak kau dapatkan pada aku jamin apa yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum, dijamin oleh Allah melalui Rasulnya, mereka ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan oleh salafus soleh, salaf selama 300 tahun itu, pengikut dan penerus beliau-beliau. Itulah yang jadi pegangan kita dalam berislam, dalam berakidah, beribadah, dan berakhlak. Tiga ya Pak ya: berakidah, beribadah, berakhlak. Berakidah dalam keyakinan, beribadah dalam pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah, dan berakhlak sikap perilaku kita. Itu saja tiga sebetulnya. Rasul diutus oleh Allah, kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, tujuannya cuma satu, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jahiliyah bobrok, tidak ada aturan jahiliyah itu. Karena itu disebut bodoh, padahal pinter. Bodoh padahal pinter. Secara ilmu astronomi, ilmu perbintangan, orang Arab jahiliyah itu pinter. Kemudian ilmu sastra pinter, di dunia paling hebat. Ilmu rasa afektif itu pinter, tapi bodohnya itu di keyakinan. Patung dia pahat lalu dia sembah, kan bodoh banget ya, benar ya Pak ya? Padahal Rasulnya datang, Qurannya ada, kitab sucinya. Karena ada satu agama, karena sombong, akhirnya tidak mau menerima Islam. Padahal di hatinya Islam itu terusan apa yang sudah dibawa oleh nabinya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Padahal terusannya adalah ujungnya Nabi Muhammad. Tapi mereka nggak mau. Jadilah mereka agama Yahudi. Yahudi itu benderanya tuh gitu, segitiga, di dua segitiga ya Pak ya, di segitiga. Tapi kalau Bapak ke Mekah juga ada yang mirip nih Pak ya.
Itu bukan segitiga tapi segi empat. Itu Umayyah. Segi empat itu Umayyah. Segi empat dua, jadi dia 8 sisi. Kalau Yahudi 6. Yahudi 6, kalau Umayyah 8. Nah, yang Islam itu 8. Kalau yang Yahudi 3. 6. Karena segitiga, 2 segitiga. Kalau dia segi 4. Nah, Allah sudah nyatakan di awal surat, di awal Al-Quran, Ihdinas siratal mustaqim. Beri tunjuk kami jalan yang lempeng, yang lurus, yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka, para nabi dan rasul. 128.000 nabi dan 25 nabi dan rasul. Ini nanti saya cerita nih Pak, ada di Masjidil Aqsa di bawah tempat diyakini oleh ahli sejarah Rasulullah SAW mengimami salat para nabi dan rasul. Di dalam beberapa riwayat 128.000 nabi hadir. Di riwayat yang lain ahli sejarah menyebut 25 nabi dan rasul. Berarti dari Nabi Adam alaihissalam. Udah mulai teka hati Pak. Pakai otak dulu ya Pak ya. Sebab Allah menyatakan dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci. Subhana itu maha suci. Allah zat yang asra, memperjalankan di malam hari. Waktu saat itu terus teka hati. Kalau sekarang mungkin rada ke hati. Rada itu juga rada ya Pak ya. Tahu kalau rada Pak? Rada mentenyaan Pak Roy, mentenyaan. Rada gitu. Misalnya Pak Roy bilang, "Kunaon Pak Roy teh hadir?" Asa rada terarawas. Masih rawas kene. Baru rada ya Pak ya. Jadi teka hati. Subhanalladzi asra, memperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah. Kita tahu sudah, dan ahli sejarah menetapkan titiknya di situ. Ilal Masjidil Aqsa. Ahli sejarah pun sepakat sudah tidak ada tempat lain Al-Aqsa itu yang di Palestina. Sekarang sudah tidak lagi Palestina Pak, karena kejahatan yang kedua. Karena kan siratal ladzina an'amta alaihim, kita Islam 128 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul. Dan ghairil maghdubi alaihim itu siapa? Yahudi. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Walad dolin, dan bukan jalan orang yang sesat. Semua ahli tafsir menyebut ghairil maghdub itu Yahudi. Walad dolin, dolin itu adalah Nasrani. Nasrani itu sesat. Kenapa? Karena sistem keyakinannya, akidahnya sudah dirubah. Kalau Yahudi, Tuhannya sama kita, Allah. Cuman dia nggak mau terus iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa Pak? Nah, saya cerita sejarahnya. Nanti ada Hebron namanya Al-Khalil. Al-Khalil itu tempat Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah berumah tangga. Jadi kalau saya ingin gambarkan di sini yang disebut tadi kita Palestina, kota Yerusalem, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di sebelah timurnya ada namanya Ariha. Saya datang ke situ dulu, Jericho. Masih seperti yang dulu, Jericho. Jericho gitu ya betul-betul Indonesia, Jericho. Itu makanan syarqiyah. Kalau di surat Maryam ayat 16 Allah menyebutnya makanan
syarqiyah. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ingatlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu cerita dalam kitab bahwa Siti Maryam saat sudah hamil besar, sudah hendak mau melahirkan, izin tabazat, mengasingkan diri, min ahliha, dari keluarganya, karena sudah malu Pak, secara manusiawi ya Pak ya, tidak bersuami tapi hamil besar. Beliau mengasingkan diri kemana? Min ahliha makanan syarqiyah, di tempat sebelah timur. Ahli tafsir hampir semua menyebut ini Jericho, bukan Bethlehem. Saya juga ke Bethlehem. Jadi ini Yerusalem, di sebelah timurnya ini Jericho, di sebelah baratnya Bethlehem, di sininya ada Al-Khalil, Hebron. Nah, Jericho, Bethlehem, dan Al-Khalil ini semua berdasarkan ketetapan PBB, dia ada di bawah Palestina, otorita Palestina. Jadi Jericho, Bethlehem, dan Hebron. Nah, Jericho tidak ada dipertentangkan oleh mereka, nggak direbut sama Yahudi, dibiarin buat kita. Yang rada direbut adalah Al-Hebron, karena di situ ada makam Nabi Yusuf sampai istrinya, makam Nabi Ishak, di situ ada makam Nabi Ibrahim dengan istrinya. Kalau kita jelas di situ, itu di bawah otorita. Jadi dia dibagi dua, masjid itu dibagi dua. Kalau masjidnya di Hebron, masjid Ibrahim itu kayak gini Pak, maka sebagian sebelah sininya diambil oleh Yahudi. Padahal kota itu ada di bawah otorita Palestina, diambil karena ada kuburan itu. Jadi di masjid itu ada dua, masjid buat kita, ada masjid jadi sinagog, jadi sinagog buat mereka. Nah, di situ yang kemarin kalau saya kena pisau mungkin saya nggak bisa ceramah di sini karena saya dilempar pisau komando. Jadi waktu saya masuk ke masjid itu dengan tingkat kesulitan tinggi karena nggak boleh ada yang masuk. Jumat terakhir saya sholat di Masjidil Aqsa, tapi paginya saya ke Hebron. Pagi-pagi saya ke Hebron setelah sholat duha di Masjidil Aqsa. Jadi dari sholat malam Masjidil Aqsa di bawah batu, ya orang bilang terbang tuh ya, batu di bawahnya ada bolong 14. Saya sholat malam di situ, terus sholat subuhnya di Aqsa, di Masjid Kibli namanya. Kalau ini Masjid Marwani, Qubatus Sahra. Kemudian dari situ sholat subuh, habis sholat subuh bersama Imam Masjidil Aqsa, kemudian sampai syuruk kita zikir, kemudian setelah sholat duha kita ke Masjid Hebron. Nah di Hebron masuk susah karena begitu ketat, dipersulit, tapi karena kita turis kita dijaga. Ada aturan internasional yang mereka membolehkan jaga, tapi dengan cukup ketat. Kalau orang sononya nggak boleh Pak. Alhamdulillah bisa masuk, tapi begitu masuk tangga ada suara yang luar biasa Pak. Saya kira ada yang patah gitu. Ternyata begitu saya lihat ke kanan ada pisau, jadi dilempar pisau. Sebetulnya anak-anak Palestina yang ada di mana? Di Hebron tidak ingin mencelakakan kita, tidak. Dia melempar tuh hanya meminta perhatian kepada petugas Yahudinya, petugas yang begitu ketat, orang sana nggak boleh masuk. Jadi dia lempar pakai pisau gitu, tapi kan takut maling, kenapa? Karena tembok maling. Begitu lihat ada pisau gitu, saya bilang sama jamaah, cepat jalan aja, cepat. Takut dilempar lagi yang lain. Maksudnya melempar Yahudi, kalau kenanya kita gimana coba Pak? Nah, jadi teman-teman, anak-anak orang Palestina karena sudah apalagi di Hebron, yang paling panas di Hebron Pak. Nanti saya cerita kalau di Aqsa aman. Kalau di Hebron yang paling panas. Sholat Jumat cuma 5-6 orang Pak di masjid. Karena nggak boleh orang tuh ke masjid.
Itu penjara kota, gak boleh kemana-mana. Orang Hebron itu segitu aja, keliwak. Padahal bertetangga dengan Bethlehem. Bethlehem itu ada apa? Kalau Bethlehem itu ada tempat gereja apa yang diyakini oleh orang Nasrani, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Yang buat kita orang Muslim, Nabi Isa itu bukan di situ dilahirkannya, tapi di makanan Syarqiyah di Jericho, bukan di Bethlehem. Karena Bethlehem bukan ada di sebelah timur dari Yerusalem. Kan Allah menyebutkannya makanan Syarqiyah, tempat sebelah timur dari Yerusalem. Itu pasti Jericho, nggak ada tempat lain. Tapi mereka mengklaimnya ada di Bethlehem. Dibikinlah situ gerejanya. Saya pernah masuk 2 kali ke situ, ke tempat kata mereka lahirnya Nabi Isa. Itu ada nanti di ciprat-ciprat air. Nah, saya bilang sama jemaah tuh jangan ikut-ikutan di ciprat-ciprat air. Terus nanti ada ke tempat di situ di bawah ruangan ada apa namanya dombanya, tapi dombanya kayak domba Garut gitu kan, kecil. Ada orang Garut lagi ya Pak ya. Nah, kan lahirnya katanya di kandang domba, bener Pak ya? Di situ ada kandang domba, menurut mereka itu dibikin kandang domba, ada dombanya Pak. Dombanya itu bukan domba nyaan, tapi domba patung. Ada lubang di bawahnya di situ kata mereka. Nah, itu kalau yang orang Nasrani ke situ, disitulah mereka apa? Kalau ada orang Nasrani mau ziarah ke Yerusalem, maksudnya ke Bethlehem, sama ke Getsemani itu, di sebelah selatannya, di sebelah utaranya Mesir Aqsa. Mesir Aqsa, lembah di sebelah utaranya ada namanya lembah Getsemani. Itu yang Nabi Isa dulu dikejar sama raja Romawi untuk dibunuh. Nah, di situ cerita panjangnya yang buat mereka Nabi Isa itu kemudian. Nah, kalau kita kan Nabi Isa diangkat oleh Allah, diserupakanlah. Siapa yang diserupakan itu Pak? Judas. Diserupakan. Subbihalahu, kata Allah dalam Quran, Nabi Isa barrafa'ahu, Allah mengangkatnya. Inni mutawaffi, akan mematikannya dan mengangkatnya. Lalu yang ada di situ diserupakan seseorang dengan Nabi Isa. Dialah dalam cerita sejarah Judas. Dan menurut mereka itu Isa alaihissalam yang kemudian disalib. Itu cerita mereka lah ya Pak ya. Tapi buat kita Nabi Isa itu diangkat di situ. Dilahirkannya di Jericho, di Ariha, itu Pak. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ibundanya waktu masih mudanya ada di Masjidil Aqsa, di bawahnya ada namanya Mihrab Siti Maryam. Ibu nanti kalau sana bisa lihat Mihrab Siti Maryam. Itu yang bisa masuk di situ hanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika masuk ke mihrab untuk melongok Siti Maryam, begitu masuk memberi salam, waalaikumsalam, lalu di ruang tengahnya dari mihrab itu kan kecil aja gitu. Nabi Zakaria bilang, "Anna laki hadza ya Maryam." Buah-buahan ini ada semua, dari mana dapatnya Anda? Dari mana ini buah-buahan Pak? Itu teh Pak, ada jeruk, ada semangka, ada apa lagi Pak? Ada mangga, tapi jengkol sama petit ayam. Buah-buahan itu ada. Apa kata Siti Maryam? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ngirim kecuali Allah yang ngirim. Bagi Allah mudah atau susah? Mudah. Cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup. Allah mengatakan kun fayakun, ada. Yang kedua, Nabi Isa itu lahir di ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Siti Maryam tadi sudah ke Jericho Pak ya? Di Jericho beliau itu kemudian bersandar di kurma.
kurmanya sedang berbuah matang, Pak. Tidak mungkin terjadi di bulan Desember. Tidak mungkin musim itu. Desember itu musim dingin, Pak. Saya di sana kemarin sholat subuh di Masjid Aqsa itu 7 derajat. 7. Dari hotel itu, udah mulai gini kita pakai sarung tangan kan, pakai jaketnya juga 3 lapis nih, Pak, kira-kira gitu. Kalau di kita nih kayak Lembang sama Pengalengan lah ya, Bu ya, kalau di malam hari sekitar 7 kayak gitu. Meskipun waktu saya di Amman, di Jordan itu sampai 0 kemarin, 0 derajat, di Wadi Rum 0 derajat. Nah, kata Allah, wahuzzi ilaiki, dekati itu, tarik tangkal korma yang kau sedang sandari itu, bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban jani. Maka kemudian berguguranlah buah-buah kurma yang matang, Pak. Kurma matang itu bukan sekarang musimnya. Berarti bukan Desember dan bukan di Bethlehem, tapi lahirnya di Jericho. Bapak kalau ke Jericho, saya bawanya sedikit sih, Pak. Jadi tidak bawa untuk Bapak nih. Kurma itu ada 2 yang enak tuh, Pak, yang bagus, Pak. Satu kurma Madinah yang Rasul paling suka ya, Pak ya. Ada ambar. Kalau saya di antara ajwa sama ambar paling suka ambarnya. Ambarnya yang besarnya itu, Pak. Kalau ajwa kan kecil-kecil hitam ya. Nah, nanti ada yang kayak ambar, dia namanya majdul. Kurma apa? Majdul, yang oleh Amerika dibuat, ditanam sengaja di California, diberi nama majol. Kurma apa? Majol itu paling mahal, Pak, di sini, bener ya? Itu sekitar 500-600 ribuan kilo. Itu. Nah, di Jericho ada kurma yang majnun itu, Pak. Aduh, saya cuma ngomong doang jadi nggak enak ngomong, nggak enak hati. Saya bawa cuma beberapa di rumah. Namanya kurma majdul. Nanti di Arab Saudi juga di Madinah ada majdul. Kalau Bapak umroh atau haji ada kurma majdul. Jadi kurma itu nanti serakin dari Sukari, Sofawi gitu ya. Ada lagi kurma namanya majdul, selain dari yang selalu kita cari ajwa dan ambar. Nah, ini kurma disebut Allah dalam Quran dengan rutoban janiyah. Ini ada di Jericho, Pak. Kurmanya ada, tangkalnya banyak. Musimnya bukan Desember, kira-kira begitu, Pak. Kita tidak bahas itulah ya Pak. Tapi versi Quran yang benar pasti versi apa? Quran menceritakan di mana Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan. Oke, karena saya datangnya ke situ, Pak, ke Jericho. Jadi ada 2, saya datang ke Jericho, Bethlehem. Versi mereka di Bethlehem, versi Quran di Jericho. Buat kita nggak ada pilihan, Jericho. Memang tempatnya di Jericho yang benar. Nabi Isa alaihissalam lahir. Meskipun orang Yahudi itu amat tidak suka sama orang Nasrani, Yahudi itu nggak suka. Kenapa? Karena akidahnya berbeda. Kalau dengan orang Islam akidahnya sama, Allahnya sama. Cuman cara ibadahnya yang berbeda. Saya di sebelah Aqsa sebelah barat ada namanya tembok ratapan. Jadi di situ mereka meratap. Pertanyaannya, apa yang diratapi mereka? Apa, Pak? Mereka sama Tuhan itu ngeratap. Ratap. Meratapi batu yang ada di Kubatus Sokhro, itu yang kubahnya kuning.
yang oleh sebagian kita, sebagian tidak semua, yakin itu tapak Nabi Muhammad SAW ketika ke Sidratil Muntaha dalam perjalanan Mi'raj. Tapi kalau Marwani pada masa Umayyah itu ditetapkan mihrabnya bukan di situ sebetulnya waktu Nabi mau Mi'raj itu. Jadi waktu mengimami sholat para nabi adanya di Masjid Qibli, tapi pada saat beliau mau ke Mi'raj itu adanya di sebelah barat. Baratnya barat utara. Apa nah kalau barat utara itu Pak? Barat utara. Barat laut Pak ya. Nah, barat lautnya dari Masjidil Aqsa di situ ada Kuba yang diyakini sebagian ahli sejarah Rasulullah ke Mi'raj. Nah, di dalam masjid itu ada batu yang oleh sebagian diyakini Nabi bermi'raj. Nanti kubah di atasnya oleh dari mulai zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita jalan ke situ Pak ya, ke Aqsa Pak, ke Palestina, nggak akan pernah lepas telinga kita dari nama Salahuddin Al-Ayyubi. Panglima perang dalam berapa jilid itu perang salib itu Pak. Beliaulah yang bisa membuat tentara salib menyerah. Beliau yang membebaskan Masjidil Aqsa. Itu Pak yang ada kubahnya itu dulu pernah selama 88 tahun. Jangan tonglalawara berapa Pak? 88 tahun. Indonesia merdeka berapa Pak? 79, 80 barulah kira-kira Pak ya, mau ke 80 tahun ini. Tapi Masjidil Aqsa pernah jadi gereja. Bapak jarang dengar. Di Masjid Qubatus Sakhra itu 88 tahun oleh tentara salib pernah dijadikan gereja. Jadi gereja itu 88 tahun. Siapa yang membebaskannya? Salahuddin Al-Ayyubi di perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi itu luar biasa Salahuddin itu. Makanya Salahuddin itu di sini ada nggak Salahuddin? Tapi pasti bukan Al-Ayyubi ya Pak ya. Beliau panglima perang yang visioner ke depan luar biasa. Kita ke Masjid Hebron, di situ ada patilasan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau selalu bikin yang terbaik. Bikin mimbar, bikin mimbar 2. Pak, di kita nih kerajinan kayu, ukir yang paling bagus Jepara ya Pak ya. Pak RW, kita bandingkan hasil Jepara. Mungkin saya tidak merendahkan produk kita yang di Jepara. Bandingkan dengan hasil yang dibuat atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu di abad ke-12. Pak, jauh detailnya Pak. Meskipun kita sudah nggak bisa pegang, tapi kita bisa mendekat lihat detail ukiran kayunya. Detail ukiran kayunya. Dahsyat, luar biasa. Jadi situ ada Salahuddin Al-Ayyubi bikin, di Masjid Aqsa dibikin satu, tapi di Aqsa dihancurkan oleh Yahudi. Yang masih ada sekarang di Masjid Hebron, Masjid Al-Khalil, masih ada mimbar dibuat khusus atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi semua itu ini atas perintah Salahuddin, itu semua buatan Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa. Dia memang. Makanya beliau visinya ke depan, takut nanti orang diantapani. Di Indonesia kaum muslim itu ruhul jihadnya kurang. Padahal beliau berhadapan sama tentara salib yang menguasai Masjidil Aqsa, luar biasa berperang Pak. Menghadapi Raja Inggris coba. Wah. Dia anggap gini, tidak mungkin kita bisa mempertahankan Aqsa, dapat kemenangan kalau jiwa-jiwa perjuangannya tukang tidur, kira-kira begitu.
Maka beliaulah salah satu panglima yang mengatakan, ayo ingatkan. Nah, maka ada peringatan Isra Mi'raj. Momennya apa sajalah, yang penting ambil aja momennya apa. Maulid Nabi momennya. Tanggalnya berapa kalau maulid? Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kalau Isra Mi'raj bulan sekarang Pak? Bulan Rajab. Tanggalnya berapa Pak? 27 itu kata siapa Pak? Kan begitu pertanyaannya, benar Pak ya? Supaya Bapak gampang jawabnya, ada ahli sejarah di Mekah, Profesor Pak, Al-Ustadz Ad-Duktur Said Muhammad Al-Maliki. Said Muhammad Al-Maliki, saya pernah ke tempatnya, saya pernah berjumpa dengan beliau masih hidupnya di Rusaifah di Mekah. Beliau menulis buku sejarah. Beliau yakin, beliau ahli hadis. Beliau dulu ngajar di Masjidil Haram. Beliau mazhabnya Maliki, maka disebut belakangnya Al-Maliki. Said Muhammad Al-Maliki itu di Rusaifah. Sampai sekarang pesantrennya ada, diteruskan oleh anaknya namanya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Menulis buku, saya dapat buku langsung dari beliau. Langsung buku dapat dari tangan beliau. Kita baca di situ, beliau yakin kejadian Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Jadi artinya bukan kaleng-kaleng gitu Pak ya, bukan ngarang. Meskipun sebagian bilang, oh belum tentu tuh 27, ya nggak masalah lah mau tanggal berapa juga. Tapi ahli sejarah yang bisa dipegang, yang muktamad itu bisa dijadikan pegangan. Menyatakan yang paling mutakhir lah ahli sejarah beliau, yaitu Said Muhammad Al-Maliki. Beliau mengatakan terjadi tanggal 27 Rajab. Nah, itulah kemuliaan bulan Rajab ini. Di dalam Al-Quran Allah bilang dalam Quran Pak, Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran. Di surat apa itu Pak? At-Taubah. Betul ya? At-Taubah. Ada 12 bulan dalam hitungan kalender Islam. Sama seperti dalam kalender Syamsiah kan 12 bulan, Januari, Februari, Maret sampai Desember Pak ya. Kalau yang Komariahnya ini udah pernah saya uji Bapak kan? Di sini kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu yang kelahiran Nabi ya, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal dulu, Jumadil apa? Jumadil Akhir, baru Rajab, yang ke-7 Rajab itu, terus Sya'ban yang ke-8, Ramadan yang ke-9, Syawal yang ke-10. Itu paling hafal tuh Syawal tuh karena lebaran. Yang ke-11 hafalnya Hafid Zulqa'dah atau Zulqaidah, apa betul? Zulqa'dah atau Zulqaidah. Baru yang terakhir Zulhijjah. Pakai Sunda aja lah gampang. Muharram, Safar. Makanya yang lahir di bulan Safar itu diberi nama Safarudin. Terus Mulud. Sunda tuh Mulud Pak. Iya, Mulud, kejam bulan Mulud. Terus Silih Mulud. Terus Jumadil Awal tuh benar tuh, nggak dirubah. Jumadil Akhir benar. Terus Rajab nih benar juga ya, Rajab. Terus itu Roah di mana ya, Roah? 3 Garut. Sya'ban. Roah dan Sya'ban. Roah atau Sya'ban. Terus Ramadan, puasa ya Pak ya Bu ya. Bulan puasa kita nyebutnya. Baru Syawal, Hafid, Dzulqa'dah itu Hafid. Dzulhijjah itu Rayagum. Gak tahu juga tuh Rayagum, raya yang mau agung kan ya Pak ya. Dzulhijjah. Nah, di bulan ke-7 namanya Rajab. Bulan Rajab itu oleh Allah disebut di surat itu di At-Taubah.
Ada 11, 4 diantaranya bulan haram, 4. Minha arba'atun hurum. Ngapain itu bulan haram? Jangan kau zolimi dirimu, perangi orang musyrik sebagaimana mereka merangi. Kalau boleh jangan perang, tapi kalau diperangi jangan pantang diam. Begitu kira-kira gitu Pak ya. Kalau diperangi perang, kalau tidak perangi jangan memulai perang. Tidak boleh. Dan jangan kau zolimi diri sendiri. Berbaik-baiklah di bulan Rajab nih. Melakukan kontemplasi, baik-baik sikap, perilaku, perbaiki diri, banyak istighfar, kira-kira gitu. Bertobatlah di bulan ini, karena ini salah satu bulan haram. Gitu kata Allah di surat At-Taubah itu. Nah, salah satu hebatnya yang terjadi adalah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa diwajibkan sholat 5 waktu. Diyakini diturunkannya ayat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikan olehmu sholat mulai tergelincir matahari zuhur sampai malam pekat isya. Rasul kemudian memberi contohnya atas perintah Allah dengan ada sholat asar di tengah-tengahnya dan ada sholat maghrib wa Qur'an al-fajri. Kemudian nanti ditutup setelah malam mau pagi ditutup dengan sholat subuh, sholat fajar. Itu diturunkan pada tahun keberapa dalam sejarah? 11 dari kenabian sebelum hijrah. Hijrah itu tahun keberapa dari kenabian? 13. Rasulullah 13 di Mekah, 10 di Madinah. Jadi 23. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah diangkat oleh Allah, diperjalankan dari Mekah ke Aqsa, lalu dibawa. Ayatnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi, ayat ini harus terus diingatkan buat kita agar apa? Ruhul jihad. Jadi Bapak kalau sudah ke Aqsa baru kita tahu penderitaan orang Palestina. Waktu saya masuk Pak, kemarin Bapak yang udah pernah masuk ke sana ya Pak ya, mungkin beda. Saya yang kemarin tuh masuk alhamdulillah yang ke-4 kali dengan izin Allah ke Masjid Al-Aqsa 4 kali. Dalam perjalanan hidup saya baru 4 kali ke sana. 1 sampai ke 3 saya masuk dari Jordan. 1 dari Allenby, yang kedua masuk dari jembatan Raja Hussein. Ada 2 tuh Pak, 2 pintu masuk. Nah, baru yang kemarin saya masuk dari Taba, bahasa Arabnya Toba, dari ujung Mesir yang berbatasan dengan Jordan dan berbatasan dengan Israel. Toba namanya, Taba kalau Latinnya disebut Taba. Itu paling ujung. Mesir itu sama dengan Turki. Turki itu 5%-nya Eropa, 95%-nya Asia. Itu Turki. Tapi kulitnya, gayanya gaya Eropa, bener Pak ya? Nah, Mesir 5%-nya Asia, 95%-nya Afrika. Jadi 95% itu Afrika, Mesir itu. 5%-nya Asia. Di mana Asianya? Itu yang berbatasan sama Jordan, sama Israel. Kalau Laut Merah, Pak, ujungnya gini Pak ya. Ini yang satu yang kecilnya nanti ini ada terusan Suez. Kita lewat terusan Suez kemarin di ujung. Terus masuk ke yang kaki satu lagi. Nah disitulah Taba di ujung.
persis di ujung Laut Merah, ujungnya di situ bertemu 3 perbatasan, ada 4 perbatasan. Mesir dengan Jordan, Mesir dengan Israel. Saya masuk di situ. Jadi dari Kairo itu panjang perjalanan. Itu sekitar 4-5 jam, 5 jam sekitar datang. Karena mampir dulu di San Catherine. Karena ada yang mau naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam dulu diminta untuk bertemu Allah di Gunung Sinai. Tanggalkan sendalmu karena ini tempat suci. Itu tempat sucinya. Sebagian ahli sejarah menyebut di Gunung Sinai. Nah, baru ketebak. Pak, waktu saya masuk bilangnya apa? Siapa tour leadernya? Cuma kita doang Pak, gak ada yang lain tuh Pak masuk situ. Dari Mesir terus keluarga kelompok saya, grup saya, sama ada orang Mesir satu keluarga, gitu doang masuk di situ. Tapi ketatnya dahsyat luar biasa, harus dorong koper. Dia bilang gini, mana tour leadernya? Saya bilang I am tour leader. Oke. Yang lain suruh ke belakang, saya ditanya macam-macam Pak. Yang bikin saya susah jawab, dibilang gini, kenapa Anda masuk ke Israel pada saat kondisi nggak baik kayak gini? Begitu. Kondisinya lagi nggak aman, nggak baik. Kenapa Anda masuk ke Israel? Anda orang Indonesia. Kan begitu Indonesia itu sebetulnya Pak, orang Israel itu nggak gebuk Pak. Where are you from? Indonesia. Udah boleh nggak gebuk gitu. Siun. Orang Indonesia itu ditakuti Pak Rwe. Orang Israel itu. Nanti di akhirat jadi saksi kita tuh. Begitu datang Indonesia, ngapain kesini dia bilang, ngapain kesini? Alasan saya apa? Saya bilang religious, alasannya religious. Alasan agama, alasan apa agama? Anda mau ke Gaza? No. Dia bilang, Anda bawa senjata, weapon, bawa senjata nggak Anda? Enggak. Saya bilang, saya tanya sama jamaahnya, grupnya, Pak bawa senjata nggak? Tidak, harus begitu tuh Pak. Harus diproklamirkan itu kan. Pertanyaan itu kan. Resminya begitu Pak, aturan PBB. Baru kita boleh masuk. Saya bilang, mereka nggak mau tanya, kata dia gitu. Astaga, tanya mereka. Ya udah ditanya, jawab yang keras kata dia gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu bawa senjata enggak? Tidak, gitu. Baru dia, senyum-senyum deh. Perempuan itu tentaranya bawa senjata Pak, laras panjang atau. Tapi saya nggak tahu kosong apa ada isian tak. Saya karena udah beberapa kali jadi berusaha tenang aja, ya nggak masalah kan ada aturan internasional kalau turis pasti dijaga. Meskipun dia benci orang Indonesia, tapi tetap harus dijaga. Ini demi aturan internasional dijaga sama dia. Ah udah, oke. Ya udah, atas nama mana itinerary-nya? Itinerary itu jadwal acaranya mana? Nih, di mana di hotelnya? Hotel anu. Itu pertanyaan itu diulang-ulang. Waktu pertama datang, nanti di counter ditanya lagi, nanti begitu terakhir paspor kita diperiksa ditanya lagi. Ya nggak apa-apa, nggak bosan lah saya bilang jawabnya. Saya acaranya berapa hari di Jerusalem? Kata kita teh dari awal udah boleh Pak, kita nggak boleh nyebut Palestina. Bapak ingat ya ini tape saya kemarin waktu saya ceramah di sini ada Palestina kan? Saya buka dulu Pak. Waktu saya buka rusak, jadi belum ditempel lagi. Karena apa? Saya bawa tape ini ke Aqsa kemarin. Begitu diperiksa kan, bahwa kita dibuka semua, diudul-udul ke tuh. Ini apa? Tape. Periksa. Itu masuk, ya sudah. Dia tanya berapa malam di Aqsa? Saya bilang 2 malam 3 hari. Di mana tinggalnya? Di Hotel Nasional di Jerusalem. Apa acaranya? Mau gitu ditanya Pak. Caranya apa? Salat di Masjidil Aqsa, pray. Terus apa lagi? Ya lihat Masjidil Aqsa.
Terus kemana lagi? Ke Hebron. Oh itu gitu ceritanya begitu. Oke, pulang. Udah, ya udah. Begitu saya selesai depan, Anda jangan kemana-mana, situ. Grupnya dulu, grup. Nah, what the connection of them, kata dia. Apa hubungan mereka satu sama lain? Begitu Pak, ditanya gitu. Apa hubungannya mereka itu? Saya bilang ini suami istri, ini ya ayah, ini anak, coba gitu. Sebab kalau tentara kan nggak ada hubungan Pak. Ini mereka orang sipil, nggak punya apa-apa. Saya bilang ini tuh lemah-lemah. Cuman kuat imannya doang di sini nih Pak. Benar ya? Badannya Pak kita ada orang tua Pak, ada yang sudah 78 tahun, 76 tahun. Kemarin grup saya. Jadi nggak boleh nyebut Palestina. Nggak boleh. Saya dikasih tahu dari Mesirnya, Ustadz, ya saya jangan sebut Palestina, Yerusalem aja. Udah, nggak apa-apalah. Saya sebut Yerusalem. Tapi di hati mah Palestina ya Pak ya. Sebab sebelum 14 Mei 1948 kan diproklamirkannya negara Israel itu 14 Mei 48. Itu sudah ada negara Palestina di situ Pak. Sudah ada negara Palestina. Tahun 45 ketika Soekarno-Hatta proklamirkan Indonesia merdeka, siapa di antara yang pertama mengucapkan selamat? Mufti Palestina Pak. Negara Palestina muftinya. Makanya kita punya hutang moral Pak, hutang moral. Mesir termasuk yang pertama. Kemudian Palestina mengucapkan selamat negara Indonesia merdeka, selamat merdeka. Masa kita sekarang tidak minta free Palestina, gitu Pak ya? Free Palestine, free Palestine. Tapi saya nggak boleh menyebut itu Pak. Sebelum masuk Bapak kalau mau ke Palestina, kita dianjurkan untuk mematikan dulu, uninstall Facebook dan Instagram, karena bakal dilacak. Udah matiin semua, udah uninstall semua, udah, oke, nggak ada. 1 bulan 45 hari sebelum kita berangkat itu sudah diajukan manifest untuk permohonan visa ke Yerusalem, ke Israel. Itu sudah pakai segala email, bahkan email kita masuk semua. Saya sudah tidak boleh memposting kaitannya dengan membenci Israel. Kira-kira gitu. Begitu mau masuk, Facebook kita di uninstall dulu. Sudah nggak ada apa-apa, karena bakal ada pemeriksaan di HP dan tab. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak. Cuma ditanyanya ini apa, tab. Dia nggak suruh buka. Mungkin liar banyak mau dibuka. Kalau sudah mengutus ayat, masuk sudah. Begitu udah masuk mah sudah aman Pak. Begitu saya masuk di Taba, langsung menuju Jericho, itu perjalanan 5 jam. Kalau dari jembatan Raja Hussein hanya sekitar setengah jam. Dekat, ini 5 jam. Sepanjang 5 jam, apa yang bisa kita lihat? Laut Mati Pak, Dead Sea itu adalah tempat yang paling rendah di dunia. Adnal Ard. Di surat Ar-Rum, Gulibatir Rum Pak, Allah nyatakan dalam Quran akan dihancurkan Romawi, dikalahkan Romawi. Itu di mana? Di Adnal Ard, di tempat yang paling rendah. Di mana tempat paling rendah? Di Laut Mati. Sepanjang jalan dari Eilat namanya, kota Eilat. Jadi Taba itu berbatasan sama Israelnya, kotanya Eilat namanya. Dari Eilat itu kita jalan 5 jam pakai bis. Itu sepanjang jalan ada Laut Mati yang dieksplor sama Israel. Dieksplor itu artinya dimanfaatkan Pak. Di sisi sebelah sana Jordan punya Laut Mati juga, sisi sebelah sananya tidak dimanfaatkan, kecuali hanya wisata doang. Ada hotel-hotel aja. Tapi kalau di Israel bukan wisata saja, di sebagian kecil wisata, tapi sebagian besarnya pabrik-pabrik besar yang dikeduk dari Laut Mati. Laut Mati itu kandungan garamnya, kalau di Pangandaran berapa garamnya di air laut Pak?
3 Pak, 3. Tapi kalau di Laut Mati berapa? 33. Saya nggak tahu tuh ukuran, pokoknya 3 itu 33. Nggak Pak, DKM lebih tahu karena ilmu beliau. Nah, itu kalau kita di sana ngambang Bu, ibu nggak bisa berenang apa-apa, di situ aja ngambang. Kemarin saya ke Laut Mati dan ke pantainya, tapi karena daerahnya pas daerah lagi anginnya besar, maka dia ada tiupan angin. Jadi dianjurkan cuma di sisi aja, nggak boleh berenang rada kejerok, kira-kira begitu. Cuman mereka itu pakai buat kulit kadas, kudis itu hilang. Terus kalau mata cuci muka aja di situ, itu nanti nggak usah harus dioperasi katarak. Karena begitu cuci muka kena mata, pedihnya luar biasa. Tapi setelah dibuka dibersihkan ternyata ada lamat-lamat, lemer-lemer kalau luar. Begitu dibuka keluar ternyata jelas. Ternyata ada seorang suami begitu habis cuci muka lihat istrinya itu langsung dipeluk. Geningan mama teh cantik banget. Baru sadar dia. Setelah ke laut mati. Maka saya anjurkan Bapak mari kita ke Laut Mati. Jadi bakal lebih syukur nanti tuh Pak. Begitu melihat suaminya, gagah banget Bapak nih, luar biasa. Gagah, dianggapnya lemah. Sekali-kali lemah lah. Dalam sebuah hadis terakhir, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian bercapek-capek. Jangan kalian meninggalkan keluarga, kerjaan, rumah, harta kekayaan. Jangan kalian sampai sakit-sakitan pergi kemana saja. Jangan kalian lakukan. Kecuali itu kalian lakukan boleh kalau tujuannya 3 masjid. Dalam hadis Nabi. Masjid apa aja? Masjid di haza, masjidku ini Nabawi berarti, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi ke Palestina itu dianjurkan, disuruh oleh agama. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Itu ada hadis. Kenapa ke Masjidil Haram di Mekah? Karena 100.000 kali ya Pak ya. Kenapa di Madinah? Karena 1.000 kali. Kenapa ke Aqsa? Karena 500 kali. Kalau ke Aqsa 500 kali. Kita 500 kali sholat di Baitul Mu'min sama dengan sekali di Aqsa. Ada 4 masjid yang disebut oleh Allah selain dari masjid yang 3 tadi. Ada satu lagi, masjid mana yang dianjurkan kita sholat? Masjid Kuba. Siapa orang yang berwudu dari rumahnya, sholat 2 rakaat di Kuba, maka akan diberikan pahala seperti telah melaksanakan umroh, sekali umroh. Masjid Kuba. Di surat At-Taubah, ayat Allah sebut ada 2 masjid. Namanya Masjid At-Taqwa dan Masjid Dirar. Masjid At-Taqwa itu kelompok masjid yang benar, seperti Masjid Baitul Mu'minin, Masjid At-Taqwa. Masjid Pusdai, Masjid Al-Jabar itu Masjid At-Taqwa. Tapi ada masjid yang disebut Dirar, masjid yang untuk menghancurkan umat. Itu tidak boleh. La takum fihi abada, jangan sholat di dalamnya. Jangan dimakmurkan. Masjid apa? Masjid yang menghancurkan umat. Jadi kalau sudah di RW ini ada 1 masjid, didirikan lagi masjid yang dekat, itu namanya Masjid Dirar. Gak boleh. Jadi ada persatuan di masjid ini. Jangan gara-gara kunut gak kunut lalu jadi dirikan masjid lagi, gak boleh. Beda organisasi, makanya gak bagus masjid diberi nama gitu. Ini Masjid NU gitu, gak boleh. Nanti orang Muhammadiyah gak masuk, bener Pak? Dibeli nama lagi, ini Masjid Muhammadiyah, NU gak masuk. Ada lagi, ini Masjid Persis, terus orang NU gak masuk. Buktinya saya pernah Pak, waktu pas mau maghrib nih di perjalanan sama teman, yang nyupir teman saya nih, ya kita cari masjid cepat ini segera. Di mana nih Pak? Di keluar kota Pak? Oh, di Jawa Tengah. Saya begitu sampai masjid, Ustaz gak jadi ya Pak. Ini Masjid Persis. Oh jadi jangan sholat sini. Emang situ apa? Saya NU kata dia. Oh jadi. Terus gitu lagi. Itu susah Pak masjid. Udah ini nih masjid nih udah mau habis nih. Ini Masjid Muhammadiyah Ustaz kata dia. Jadi susah jadinya Pak.
Dianya juga mempersulit diri memberi nama dirinya dengan NU sehingga dia nggak bisa masuk kemana-mana, benar Pak ya? Masjidnya jangan diberi nama Pak. Kena organisasi pribadi, organisasi mah jangan ditempelin di masjid, tempelinnya di diri, nggak apa-apa. Dia aktivis, masuk saja. Itu susah, maka masjid itu, nah itulah masjid At-Taqwa. Kalau masjid-masjid yang tadi untuk kira-kira menghancurkan umat, itu jadi, saya khawatir jadi masjid diror Pak. Coba lihat di 106, 107, 108 surat At-Taubah. Rasul itu menghancurkannya Pak. Rasul itu menghancurkan, tidak sholat. Allah mengatakan la takum fihi abada, jangan sholat di dalamnya selamanya, hancurkan saja. Ini Masjid Quba, Masjid At-Taqwa sebelah, lalu sebelahnya ada Masjid Diror, didirikan oleh Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Gembong munafik. Rasul begitu diminta meresmikan, apa Rasul bilang? Hancurkan, dia hancurkan Pak, nggak sholat di dalam. Jadi ada dua masjid. Masjid yang benar kayak ini kita, Masjid At-Taqwa. Silakan beri nama apa saja. Tapi ini Masjid At-Taqwa. Namanya Baitul Mukmin. Namanya Ajabah, namanya apa? Tapi masjidnya Masjid At-Taqwa. Tapi juga ada yang Masjid At-Taqwa diberi nama At-Taqwa. Itu mah dua tuh namanya Pak. Masjidnya fondasinya At-Taqwa dan dia diberi nama Masjid At-Taqwa. Ada dua dalam Quran masjid itu. Dan nanti ada lagi Masjid Jami, ada Goir Jami. Kalau Goir Jami mah musola. Kalau Jami yang didirikan sholat Jumat. Apa bedanya? Nanti dalam hukum itu ada beda-beda dikit Pak. Nah, itu masjid. Nah, kita dianjurkan ke Masjidil Aqsa selain Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Kapan oleh Allah ditetapkan Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dinyatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dari Mekah. 40 tahun kemudian kata Nabi, maka didirikan Masjidil Aqsa. Jadi kalau pakai time series, kita nyebutnya Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Aqsa, dan Masjidil Haram Nabawi. 3. Ya Pak ya, itu Masjidil Haram itu. Kita dianjurkan datang. Terakhir saya sampaikan hadisnya, Lamma faragha Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ketika Nabi Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis. Jadi yang bangun Baitul Maqdis siapa? Nabi Sulaiman. Pak, kalau Bapak nanti pergi dengan saya ke Aqsa, ayo Pak, kapan-kapan Pak ya. Dan Aqsa aman Pak. Di Aqsa aman. Saya kemana sholat Jumat penuh Aqsa. Aman. Yang jaga gerbangnya adalah orang Yahudi, pakai senjata. Dia tanya, where are you from? Indonesia. Muslim, please. Kalau non Muslim, no please. Gak boleh. Yang Muslim aja yang boleh. Itu yang jaga siapa? Israel. Ya. Nanti kalau ada yang berjenggot panjang ditanya, ente, where are you from? Kemarin bersama saya ada orang Amerika, pakai baju Arab Pak, terus janggotan panjang. Ditanya, dia dicurigai, sini dipanggil, pakai bahasanya Ibrani, kayak Inggris, terus kemudian where are you from? USA. Oh begitu Amerika dia manggut-manggut. Oh silakan. Amerika Pak sekutunya dia kan ya Pak ya, ada bapaknya Pak, bapak angkat atau bapak kandung. Bapak kandungnya Israel kayak Amerika. Nah anak kawalonnya Amerika teh Arab Saudi, kira-kira begitu. Kata Rasul SAW ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha salasan. Beliau meminta 3 hal. Pertama, hukman yusadifu hukmah. Permintaan yang pertama adalah hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa melaksanakan hukum sesuai dengan hukum-Mu ya Allah. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang kedua, Nabi Sulaiman aku minta kerajaan yang tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaanku. Besarnya, luasnya. Allah kasih. Nomor 1, nomor 2 Allah kasih. Wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa shalah fihi illa kharaja min dzunubihi kayama waladathu ummuh. Nabi Sulaiman bilang yang ketiga, ya Allah, siapa saja yang datang ke masjid ini, Masjid Aqsa maksud, Baitul Maqdis. Nanti siapa saja yang datang,
dari umatku maupun umat berikutnya sampai akhir zaman. Maka kalau dia datang untuk sholat, illa kharaja min dzunubihi, maka berikan dia seperti bayi yang baru lahir. Ampuni dosa-dosanya. Rasul bilangnya apa Pak di ujung hadis itu? Faqala Nabi ammasnatani faqad u'tiyahuma. Yang dua permohonan sudah dikasih kepada Nabi Sulaiman, hukum dan kerajaan. Yang terakhir wa arju ayyakuna qad u'tiyat tsalisa. Aku berharap siapapun dari umatku yang akan datang ke Aqsa nanti akan mendapatkan permohonan Nabi Sulaiman yang ketiga. Ia ampuni dosa-dosanya seperti bayi baru lahir. Jadi mari kita niat, siapa tahu kita punya kesempatan sebelum meninggal, diberi kesempatan melaksanakan hadis tadi, datang ke 3 masjid. Kalau belum berkali-kali ke Mekah Madinah, rasanya kita masih kurang mantap Pak ya kalau belum ke Aqsa. Saya yakini Aqsa sholat di dalamnya aman. Sekarang cukup aman. Sekarang Pak ya cukup aman. Mengapa? Karena Masjidil Aqsa dijaga oleh 3 agama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, semua menjaganya. Orang Yahudi pasti menjaga, orang Islam pasti menjaga, orang Nasrani pasti menjaga, karena di situ ada tempat sucinya mereka. Jadi Yerusalem, Aqsa Yerusalem itu pasti aman insya Allah. Cuman susah masuknya doang, keluarnya insya Allah gampang. Tapi kemarin ada jamaah saya namanya Ustadz juga Pak, Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Abdul Somad UAS, bukan. Beliau punya pesantren di Cireok, di Karawang. Ternyata waktu keluar susah, hampir 30 menit terada susah keluar dari perbatasan. Kita udah mulai nyebrang, itu Ustadz kita belum keluar itu. Saya memprediksi, karena beliau ditanya apa aja Ustadz, tanya kakek segala, ditanya macam-macam ditanya deh. Wah, jangan-jangan karena UAS. Karena UAS kan di medsosnya luar biasa Pak ya, dikenal oleh seluruh Indonesia kan. Jadi Israel juga nge-warning itu, oh hati-hati. Jadi kira-kira kalau UAS datang ke sana pasti bakal lama ditanyanya. Tapi dikasih kesempatan, pasti UAS pasti dikasih kesempatan datang ke Aqsa, cuman rada lama pasti. Karena soal beliau sudah tenar dan masyhur. Yang sama saja namanya susah. Itu baru yang sama doang, karena Ustadz juga. Namanya Abdul Somad persis, pakai endang depannya, endang Abdul Somad. Bukan orang Garut, bukan, tapi orang Karawang. Ini jadi kepanjangan ini Pak. Jadi saya hanya menyampaikan perjalanan sehari-hari saja. Juga momennya karena di bulan Rajab, hari-hari ulang tahunnya diwajibkan sholat ya Pak ya. Dan sholat adalah itu alat silah kita. Dan sholat adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau kita pengen mi'raj seperti Nabi, maka lakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan lahir batin dan mengizinkan kita sebelum meninggal bisa ke Masjidil Aqsa. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma azzina bi haji baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyarati Masjidil Aqsa Baitul Maqdis bi iznika ya Allah, bi aunika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya kuffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.